dari pengadilan. Ini bukan cerita, ini putusannya. Putusan tatkala mereka mengajukan pra peradilan ditolak. Oke, terima kasih. Saya kupas dulu dari awal. Kenapa saya megang pendamping hukum terhadap klien kami, ya kan, si Pak RT dan anaknya Kavi. Kita harus darah ceritanya dulu utuh. Saya sebelum megang pendampingan hukum dari Jakarta Merah Putih Law Firm, tentu kita tidak gerusak-gerusuk. Ya kan. Saya 3 kali ketemu, ya kan, saya ada wawancara langsung. Ya, sampai dengan penandatangan surat kuasa. Surat kuasa itu ditandatanganin oleh klien kami, ini ada, ya, RD dengan anaknya, sejak tanggal 26 Juni 2024. Ya. Apapun upaya hukum terhadap klien kami sebagai tanggung jawab kami selaku lawyernya. Saya berpegang kepada klien kami fakta dan norma hukumnya. Kenapa? Karena kasus 2016 itu sudah inkrah. Kenapa saya katakan inkrah? Kenyataan mereka terpidana ini sudah melakukan upaya pra peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Pra peradilannya ditolak. Jalan berjalan ya dari Pengadilan Negeri, banding karena pra peradilan kalah ke Pengadilan Tinggi, sama putusannya. Mereka nggak puas, kasasi juga sama. Yang perlu dipahami bahwa pra peradilan mereka kalah, saya punya putusannya dari pengadilan. Ini bukan cerita, ini putusannya. Putusan tatkala mereka mengajukan pra peradilan ditolak. Ini hakimnya. Jadi kalau mengapa ditolak, ya mereka kalah, ya tanya sama hakimnya. Biar jelas gitu, normanya hukumnya biar jelas alurnya. Ini hakimnya. Oke, kita berpedoman kepada berita acara sampai dengan putusan. Namanya Pak RT, ya kan? Ini ada berkasnya satu khusus, ya. Abdul Pasran, saya bundel, ya kan? Bahwa mereka mempertahankan apa yang dia ucapkan, apa yang sudah disumpah. Bukan BAP. BAP itu boleh tidak diakuin, ya, dicabut kembali. BAP ini adalah pengantar untuk di dalam persidangan. Kalau udah sidang, dia disumpah, sudah memberikan keterangan, nggak bisa dicabut. Itu satu. Yang kedua, Pak RT ini mempunyai anak Kavi. Tanggal 27 Agustus malam minggu jam 8, mereka mengatakan tidak ada tamu saya menginap di rumah saya. Bapak saya ada, Pak RT waktu itu, ya kan? Dan bapaknya ngomong, kunci rumah ini selama saya pegang, tidak pernah ke anak saya ke kafe. Dari pihak lain mengatakan bahwa mereka nginep di rumah itu, kafe yang buka pintu. Oke, mereka juga mengatakan kan di media bahwa para pelaku ini, para terdakwa ini tidak saling mengenal. Lah kalau iya, tidak saling mengenal bisa bersatu nginep di rumah orang. Seandainya pun mereka menginap, rumah itu tidak layak,
untuk beberapa orang ditiduri. Rumah itu juga kotor karena tidak ditempatin. Ya kan? Nah, mau percaya dengan omongan orang? Ada lagi sekarang berita, ya kan? Pak RW mengatakan katanya melihat bahwa mereka tidur di situ. Saya tanya kemarin di lapangan, rumah kamu dengan punya rumah RW itu jauh, jauh. Lo kok tahu malam-malam ada orang hidup di rumah dia? Yang punya rumah aja bilang nggak ada. Nah, saksi kami diintimidasi. Makanya selama ini dia ya nggak tahu kemana. Ya, saya tahunya sejak tanggal 26 Juni. Saya tahu itu. Karena sudah kita lanjutkan. Masalah keamanan itu aparat keamanan. Saya sudah ketemu sama Kasat Sersen. Urusan keamanan, urusan Polri. Urusan hukum kami. Dia nggak kuat, dibully, di macam-macam, diunjuk rasain tengah malam ke rumahnya gitu. Masa iya unjuk rasa datang ke rumahnya? Unjuk rasa sana teriak-teriak di mana? Di kantor, di pemerintahan, di mana? Jangan ke rumah orang malam hari. Ini yang perlu kita amankan, klien kami. Ada pertanyaan, kenapa saya memegang PRT dengan Kavi? Iya, saya pegang dia karena kemanusiaan ya, manusiawi saya. Pendampingan hukum selama ini tidak ada yang ingin mendampingin dia. Makanya kami mendampingin sejak 26 Juni. Ini unjuk rasa malam-malam. Ini tepat di rumah depan Ya. Kavi. Saya ke sana, saya ketemu. Sok dia. Katanya Kavi berbohong. Ya, Pak RT dan Kavi sampai hari ini belum memberikan keterangan apapun, baik kepada media, ya, baik ke siapapun. Baru kemarin kami tanggal 1 konferensi karena udah resmi, ya sudah nggak kuat, kita sampaikan kepada publik, biar tahu, ini loh alur ceritanya. Pertanyaan, ada nggak Pak RT dengan Kavi? Ada. Kita konversi aja, mereka dengar. Boleh nggak kami minta gambarnya kalau dia ada? Boleh. Tapi belum bisa diwawancarai. Saya komit. Selesai wawancara, saya lihatkan mereka di dalam mobil, ya kan, dada-dada sehat. Kita antar lagi dia pulang. Itu garis besarnya kronologisnya. Mungkin ada yang mau ditanya. Mengenai Pak RT, ini kan lagi muncul juga rame soal barang-barang mewahnya ya, kayak mobilnya, mungkin seperti apa sih Bang? Pernah cerita apa sih Pak RT sendiri mungkin? Dia punya motor, datang goncengan. Saya manusiawi. Ya, pulangnya saya antar. Ya, kenapa yang disoting mobilnya? Gitu loh. Dia di dalam mobil, iya. Karena suasananya mendung. Ya, oke. Motor ngikutin, kita antar naik mobil. Supir saya antar. Tidak ada kait mengait antara Pak RT dengan anaknya dengan mobilnya. Nggak mengait. Makan aja juga tersendat-sendat. Ya. Sampai ada bisikan, hati-hati dikasih makan minum orang yang tidak kenal. Ya. Baru saya kasih snack, baru saya kasih minum. Apa yang dia minum, saya minum. Sampai begitunya mentalnya. Ya, masyarakat harus tahu lah. Bagaimana kalau klien yang ngalamin seperti Pak RT dan Pak Kavi. Kasihan. Orang desa. Ya kan? Udah tua lagi Bapak itu. Ya, buruh. Dan gaji UMR. Punya anak. Memberikan nafkah anak istrinya aja udah agak sulit. Dari kemanusiaan itulah kami tim dari Lokom Jaga Rata Merah Putih, ya, dengan Profesor Elsa Sari, dengan Fitra Ramandani, dan semuanya kita ada 9 orang. Informasi yang saya dapat
dari informasi. Ada 12 orang minta perlindungan ke LPSK. Dalam rangka perlindungan apa itu? Perlindungan saksi dan korban. Saya mengajukan surat perlindungan saksi dan korban baru tanggal 1 Juli. Sudah diterima. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan di-assessment. Ya. Tadi saya tawarkan sama LPSK, kalau bisa yuk kita ke Cirebon. Saya mencari tempat yang aman. Kalau mereka ke Jakarta, was-was. Perjalanannya jauh, mungkin kesandung sana sini juga dengan media, nanti nggak ngomong salah. Ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kami akan ke Cirebon, akan assessment dengan tim LPSK. Ini apa yang ditakutin sebetulnya? Selain ada takut salah bicara dengan wartawan. Takut tadi. Sekarang jam Ada 11 malam. Ada yang neror apa? Jam 11 malam ada motor lewat yang tidak pernah. Jangan orang ngaku-ngaku wartawan, ternyata nggak wartawan. Karena kalau ada orang lewat wartawan, mana akan tuh persmu gini, masa nggak percaya sih sama saya? Mental dia akan down. Dan sekarang di salah satu tempat, ya kan, urusan keamanan, urusan polisi, ya, karena saya di Jakarta, kalau urusan hukum, kami memakan waktu hampir 3 jam untuk Cirebon. Bang, mengenai saksi-saksi yang pas kejadian waktu itu, Pak RT bilang apa sih Bang? Maksud mungkin Sampai apa soal menginap di rumahnya itu mungkin? Dia menyatakan, karena ditanya opini di luar kan, semua mengatakan tidur di rumah Pak RT, tidur di rumah Kafi. Bapaknya kami Abdul Asran itu kenyataan ketua RT. Satu. Mereka menyatakan tidak, dan itu ada di putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi ada itu. Nah, kami tanya, benar, bapaknya saya pisahkan menyatakan sama, anaknya saya pisahkan sama, saya adukan sama. 3 hari saja, sehingga yakin kalau dia komitmen. Saya bilang, Anda kalau ini bohong, memberikan keterangan palsu di pengadilan, ancaman hukumannya saya kasih tahu, 9 tahun. Tidak Pak, sumpah, saya yakin, saya punya rumah Pak. Kamu kenal sama RW? Ya namanya RW, kenal. Itu aja, itu yang kita pagarin. Ada seseorang ya, tanda kutip, sudah menemui klien kami. Katanya memberikan amplop, ditolak. Namanya ada. dia bilang apa tuh pas mau beri amplop? Tidak, kalau saya suruh berubah, ternyata tidak. Saya tanya, isinya tahu nggak? Enggak. Saya bilang, nah inilah yang kita jaga. Biar masyarakat luas tahu bagaimana sih Abdul Pasren ini, seorang ketua RT dan anaknya Kafi. Pasti sebelum jadi kuasa hukum Pak RT, upaya apa aja sih atau ada tekanan apa aja nih Pak RT selama sebelum? Iya, Kita kan punya tim. Pak Pitra itu sudah datang ke rumah Vina, kemana-mana. Oke, saya datang, saya dialog. Ya. Nggak ujuk-ujuk, saya pegang, saya dialog. Putusannya, saya punya putusan pengadilan negeri yang tentang pra-peradilan. Ternyata udah di pra-peradilan, mau diapain lagi? Kasus pokok sudah di pra-peradilan. Kasus pokok mereka sudah minta grasi. Sudah inkrah. Satu aja yang belum. Lakukan kalian. Yang pendekar hukum. PK kalau punya hukum baru. Dari ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana. Nggak jelas. Nah, berhadapan kita di pengadilan. Itu baru gentleman. Apalagi advokat ngerti hukum kan. Ini membingungkan. Masyarakat yang nggak ngerti hukum bingung. Orang yang ngerti hukum aja bingung. Jangan masyarakat gitu loh. Jangan bikin opini. Saya dibuil, saya diperak, saya diem aja. Ngapain deladenin orang nggak waras? Kita waras ngeladenin bullying, tambah nggak waras gitu. Membuang energi. Bang, mengenai Deddy Mulyadi yang membawa keluarga terdakwa tersebut, seperti apa sih tanggapannya Bang mungkin? Terus silakan, motivasinya apa?
Kemarin sempat dibawa ke Bareskrim. Ya motivasinya dulu kita lihat. Dia anggota DPR RI. Kalau iya anggota DPR RI, ngapain dia? Sampai gitu, telepon aja Kapolda, telepon aja Kapolri. Jangan bawa ke arena politik. Saya tidak orang partai. Dan tidak kompetisi saya untuk mengomentari. Silakan aja. Tanya sama Pak Deddy yang tahu. Untuk yang berdemo tadi kita balik lagi, itu ada yang dikenal nggak sama Pak RT? Loh dia kan nggak ada. Rumah kosong yang demo. Tapi kan sempat divideokan tuh. Video kan. Nah, itu senjata kita. Ya. Berarti dari Pasti ada yang mempelopori. Dia pakai spanduk kecil, pakai karton dengan tulisan begitu. Dan sebagian besar bukan warga situ. Itu nanti babak kedua. Kami akan melakukan upaya hukum nanti. Nunggu mereka dulu, apa sih maunya? Dilaporin PRT, silakan lapor. Kita akan hadir klarifikasi. Tapi gitu tidak terbukti, kita akan kembali ke upaya hukum. Kemungkinan besar kita juga akan buat laporan. Tapi nunggu. berarti untuk sementara ini hanya defense aja nih, tidak ada upaya hukum. Belum, ngapain? Kita nggak tipe menyerang. Tapi kalau diserang, apa boleh buat? Sekali kegigit, tidak akan lepas. Jadi gigitnya hati-hati. Mungkin keinginan Pak RT seperti apa, Bang? Kenapa? Keinginan Pak RT sendiri seperti apa? Selain mungkin? untuk Oh, tidak ada dia keinginannya. Saya hanya memberikan ini, rumah-rumah saya. Ya saya udah ngomong di pengadilan, saya udah disumpah ini. Jangan berubah, Pak RT, Kavi. Nanti kalau kami pegang berubah, ada yang intervensi, ada yang ngasih sesuatu, atau tidak. Kavi bilang pernah disodorin, tapi saya tolak, karena saya suruh berubah. Terang, ini yang kita jaga. Kiblatnya kita hukum fakta. Kalau saya bicara fakta, mau ditanya apa, saya punya dokumen semua. Pak, mungkin apa sih yang sebetulnya membuat Pak RT sendiri nih akhirnya mengungkapkan kebenaran yang terjadi? Loh, itu kan proses sidang yang lama. Dari PN ke PT sampai ini, itu kan. Saya punya putusannya. Jadi bukan keterangan baru. Memberikan keterangan palsu. Emang dia berubah-berubah? Emang dia pernah wawancara memberikan statement keterangan kepada orang lain? Belum. Nah, itu yang saya pegang dokumen. Saya hanya melihatkan dokumen ini benar PRT, benar Kavi. Puasanya kuat. Jadi bukan ya agamanya kuat lah, agamais. Saya berapa kali ketemu puasa kok. Harapan pasti sendiri apa sih? Kita tunggu semuanya akhir final ini, kasus ini putusan. Mau PK kita tunggu putusan. Kalau tidak ada PK ya sudah ingkrah. Kita tegakkan, kita luruskan hukum. Negara kita panglima tertinggi hukum. Ya, negara kita berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kerajaan. Ya. Yang tadi saya katakan, ada menyatakan rekayasa. Lu kalau ini sidang sudah vonis sampai ke ya MK ke sana, ke banding ke kasasi rekayasa. Saya katakan tadi, berarti polisinya selama ini penyidikan rekayasa. Ya, berarti penuntutannya jaksa rekayasa. Berarti pengadilan hakimnya vonis rekayasa. Hebat banget. Itu yang mesti dipercaya masyarakat luas. Kita tunggu aja. Ya, sekarang pra peradilan minggu tanggal 8 putusannya ditolak atau diterima. Oke. Silakan. Dan itu diterima ditolak, tidak ada kompetensinya dengan saksi kami, Pak RT maupun hakim. Ya, selain Pak RT ini ada orang yang berupaya untuk bernegosiasi. Apa ada juga orang yang berupaya juga bernegosiasi sama kasus? Alhamdulillah. Sampai saat ini, ya mudah-mudahan selamanya tidak ada yang ingin nego. Malu nanti dia kalau nego sama saya. Kita hanya kemanusiaan tanpa dibayar. Tim kita berangkat ke Cirebon. Ya kalau hukum gak usah dinego-nego lah, kebiasaan nanti.
Ini minggu depan agendanya ke Cirebon apa? LPSK Cala, ya, suratnya lagi dibuat, penugasannya dari mereka, tim akan ke sana. Ya, saya akan carikan tempat yang nyaman. Nanti hasilnya apa, saya akan konversi dengan LPSK. Lagi? Oke. Bang, mengenai kabar berita anaknya pas kejadian itu tidak ada di rumah, mungkin seperti apa cerita dari Pak RT sendiri? Anaknya tidak, Tidak berada di rumah, anak siapa? anaknya Pak RT. Loh, malam minggu itu, tanggal 27 Agustus itu malam minggu. Oh. Justru dia menyatakan kalau mereka itu tidak ada tidur di rumah saya. Berarti ada dong dia. Ini kan keterangan dia malam minggu tanggal 27 malam, jam 8 malam. Setelah kejadian mungkin Pak, ada yang nanya. Ya mungkin ada orang juga yang datengin dia. Sekarang ngapain orang datengin dia kalau nggak ada maunya? Oke. Oke, terakhir, abang sendiri ditunjuk dari Pak RT sendiri pada kapan, Bang? Saya menjadi lawyernya, ya, lapor Jakarta Merah Putih sejak tanggal 26 Juni 2024. Dan karena sesuatu hal kita revisi surat kuasa kami menjadi tanggal 1 Juli. Ya. Jadi surat kuasa baru itu 21 Juli, tanggal 1 Juli. Selain itu adalah bukan kuasa hukum dari PRT. Ada surat kuasa baru. Jadi jumlahnya berkurang 1. Mungkin Berarti prosesnya akan panjang ya, Pak? Ya kita lihat aja. Berkas masih tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Bandung. Informasinya dibalikin ke 19. Sekarang nunggu pra-peradilan tanggal 8 keputusan. Mungkin setelah itu ada berita baru lagi. Pak RT pernah cerita nggak kedekatan dengan keluarga Vina juga seperti apa? Oh tidak kesana saya. Dengan keluarganya Eki, Bang. Kenapa? Dengan keluarga Eki sendiri mungkin. Tapi kenal ada- ya Pak RT dengan keluarga Vina? Ya, mungkin kenal. Saya nggak amatir yang sana. Saya hanya mempertahankan apa yang diucapkan sesuai dengan keputusan.